Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wajaka mufarrohun farrihatu farrih mufarrohun mufarrohun karroha yukarriru takriran takriratan takroran tikroran mukarroran fahuwa mukarrirun wajaka mukarrorun karrir la tukarrir mukarrorun mukarrorun wakala yuwakilu taukilan taukilatan taukalan tikalan muwakalan huwa muwakilun wajaka muwakalun wakil la tuwakil muwakalun muwakalun yassaro yuyassiru taisiron taisirotan taisaron tisaron muyassaron fahuwa muyassirun wajaka muyassarun yassir la tuyassir muyassarun muyassarun yunawwiru tanwiron tanwirotan tanwaron tinwaron munawwaron fahuwa munawwirun wajaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wajaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun Jaka yuzaki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tilkaan mujakan fahuwa mujakin wajaka mujakan jaki la tujaki mujakan mujakan Hakko yulaki talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqan fahuwa mulakin wajaka mulaqan laki la tulaki mulaqan mulaqan wala yuwalli tauliyan tauliyatan taulaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wajaka muwallan walli la tuwalli muwallan muwallan qawwan qawwi tauqiyan tauqiyatan tauqaan tiqwaan muqawwan fahuwa muqawwin wajaka muqawwan qawwi la tuqawwi muqawwan muqawwan adaba yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'daban ti'daban mu'addaban fahuwa mu'addibun wajaka mu'addabun addib la tu'addib mu'addabun mu'addabun sya'ama yusya'im tas'iman tas'imatan tas'aman tis'aman musya'aman musyaimun wajaka musya'amun sya'im la tusya'im musya'amun musya'amun hanna ayuhanni tahni'an tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an fahuwa muhanni'un wajaka muhanna'un hanni la tuhanni muhanna'un muhanna'un Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qauluhu faslun. Faslun ay hada faslun, bermula ini itu suatu fasal.
Fisani di dalam yang kedua. Fisani di dalam yang kedua. Minal makhfudoti. Minal makhfudoti, dari isim-isim yang dibaca khofat. Minal makhfudoti, dari isim-isim yang dibaca khofat. Wa ammal makhfudu, dan adapun bermula isim yang dibaca khofat bil idofati, dengan idofah, fanahu gulamu zaidin, maka itu seumpama contoh lafadz gulamu zaidin. Wahia bermula al-idofatu lugotan di dalam secara bahasa, mutlaqul isnadi, itu memutlakan isnad. Qala, berkata siapa Umru'ul Qaisi, siapa Umru'ul Qais. Falamma dakhalnahu adofna zuhurona, la akhir. Falamma dakhalna, ketika memasukkan siapa kami, hu pada saub, adofna menyandarkan siapa kami, zuhurona pada punggung-punggung kami, illa kulli harin pada setiap pelana, jadidin yang baru, musyattibin yang digelar, ai ansadena, tegasnya menyandarkan siapa kami, duhurona pada punggung-punggung kami, ila kulli rohlin pada setiap pelana, mansubin yang nisbatkan lil hayroti terhadap hayroh, mukhototin yang diberi garis, fihi itu tetap di dalam rohlin, toroiku bermula kain-kain yang usang, wastilahan dan di dalam istilah, secara istilah. Kalau secara lugoh itu idofa itu adalah mutlaqul isna. Kalau secara istilahan, istilah menurut nahwu, isnadusmin itu mengisnadkan isim ila ghairihi pada selain isim. Ala tanzilisani, atas menempatkan lafadz yang kedua, minal awwali dari lafadz yang pertama, menempatkan manzilatat tanwini pada tempatnya tanwin, manzilatat tanwini pada tempatnya tanwin. Secara istilah ilmu nahwu, al-idofa itu adalah menyandarkan isim kepada selain isim, di mana menempatkan lafadz yang disandarkan pada tempatnya tanwin lafadz yang pertama. Si bingung ya? Nanti ada contohnya deh.
Wa fil hawasyit tashili, dan itu tetap di dalam hasyiahnya kitab At-Tashil, Libni Hisyamin, milik Imam Ibnu Hisyam, karangan Imam Ibnu Hisyam. Al-idofatu, bermula idofah. Lugotan, di secara lugo, al-imalatu itu imalah, condong. Yuqalu, dikatakan. Apa yang dikatakan? Yuqalu, dikatakan. Apa yang dikatakan? Lafat adoftu dhuhri ilal haiti. Adoftu, menyandarkan siapa saya, dhuhri, pada punggungku, ilal haiti, kepada tembok. Ilal haiti, kepada tembok. Alvin, itu kitabnya disimak ya. Kitabnya disimak. Sampai halaman berapa? Dilihat. Halaman berapa? Halaman berapa? Coba dilihat itu. Kalau nggak tahu tanya temennya. Disimak ya. Kan tadi udah ngegambar-gambar. Jadi kalau ngaji jangan ngegambar ya. Disimak ya, latihan ya. Latihan ya. Ai amil tu, tegasnya menyondongkan siapa saya, hu, kepada punggungku, ilaihi, kepada haid. Wahada, bermula ini pendapat, khairun, itu lebih bagus, min qauli ba'dihim, dari ucapannya sebagian ulama ahli nahwu. Kalau menurut Imam Ibnu Hisyam di dalam Hasyiah Tashil, idofah itu artinya condong, tegasnya menyenderkan siapa saya, ilal haiti, kepada tembok. Itu asal dari makna idofah. Nah, pendapatnya Imam Ibnu Hisyam itu dianggap bagus di antara ulama ahli nahwu. Isinya qauli ba'dihim, yaitu al-isnada, pada makna isnad. Tamasukan, karena mencegah biqauli syairi, dengan ucapannya syair. Wa dzukira, dan telah disebutkan apa al baitu bait. Bait ini falamma dakhalnahu. Idz laisa, karena tidak ada apa bait. Yamtani'u, itu mencegah apa bait. Ayu fassiro, pada bahwasanya ditafsiri apa bait. Bi amilna, dengan lafat amilna.
Wayam tani'u dan tercegah apa ayu fasiro apa bahwasanya ditafsiri apa bet bil isnadi dengan makna isnad. Qauluhum bermula ucapannya ba'duhum tadifat condong apa asyamsu matahari lil gurubi terhadap terbenam. Watas miyatud doifi dan menamakan doifan pada makna doifan. Kalau dilihat dari bet lama daholna adofna zuhurona itu pendapat Imam Ibnu Hisham itu lebih mendekati dari pemaknaan adofna, bahwasanya kalau adofna ini tafsirkan dimaknai amilna mencondongkan siapa saya, duhurona pada punggung duhurona pada punggung kami. Gitu. Jadi kalau dilihat dari syair, pendapat Imam Ibnu Hisham bahwasanya idofa itu secara lugoh, secara bahasa itu bimakna al-imalatu. Kalau secara umum al-idofa itu secara bahasa diartikan mutlaqul isnad. Itu. Wa ala hada dan atas ini pendapatnya Imam Ibnu Hisham. Fama'naha maka bermula maknanya idofa urfan di dalam secara uruf dom musmin itu menggabungkan isim ila akhorin kepada isim yang lain bitanzilihi dengan menempatkannya akhor minal awali dari isim yang pertama manzilatat tanwini pada tempatnya tanwin. Fanahu gulamu Zaidin maka itu seumpama contoh lafadz gulamu Zaidin. Pada contoh lafadz gulamu Zaidin gulamu Zaidin ini asalnya apa? Gulamun li Zaidin. Li Zaidin. Hada gitu. Misalkan kalau secara istilahi gitu kan isnadusmin ila ghairihi ala tanzilisani minal awal manzilatat tanwin, maksudnya apa? Yaitu menyandarkan isim yang pertama yaitu apa?
gulam kepada selain gulam, ya, yaitu maksudnya isim yang kedua. Ala tanzilisani minal awal manzilatat tanwin, atas menempatkan lafadz yang kedua kepada lafadz yang pertama menempati tempatnya tanwin. Ini gulam, lafadz gulamun. Ini kan tanwin, gini aja deh, gini. Kalau kita hapus dulu nih, gulamun ini kan satu kesatuan, ya enggak? Gulamun ini kan satu kesatuan. Tanwin ini ada di akhir. Ketika ada lafadz li Zaidin, ya, li-nya ini kan tersimpan, ya kan? Ketika idhofah kan ada bimakna lamin, ya kan? Lamnya ini tersimpan, akhirnya hilang. Nah, Zaidin ini menempati tempatnya tanwin, sehingga ketika sudah menempati tempatnya tanwin, gulam yang asalnya di tanwin akhirnya enggak kan? Tanwin itu apa tanwin? Hah? Nunun. Nah, asalnya kan gini, lafadz gulamun ini kan asalnya gini, gulamun. Paham ya? Jadi Zaidin ini menempati tempatnya tanwin, sehingga menjadi lafadz gulamu Zaidin. Oleh sebab itu mudhof itu tidak menerima tanwin. Ya, ada yang menerima tanwin dengan catatan, itu pembahasan yang lain, karena hukum asalnya itu mudhof itu tidak menerima tanwin. Paham nggak di sini? Sampai sini paham nggak? Apa? Mudhof tidak menerima tanwin, mudhof ilaih menempati tempatnya tanwin lafadz mudhof, sehingga mudhof dan mudhof ilaih ini menjadi lafadz yang apa? Satu. Paham ya? Paham nggak? Itu kita harus tahu juga, tanwin itu nunun ya. Soalnya kan kayak gitu, gulamun itu kan nun kayak gitu. Fazaidun, maka bermula lafadz Zaidun. Fazaidun, maka bermula lafadz Zaidun. Makhfudun, itu dibaca khofat. Makhfudun itu dibaca khofat, ya. Kita jangan sama aja, makhfudun majrurun itu sama ya. Makhfudun itu cuman sinonim doang. Kalau majrurun menurut ulama Basro, istilah Basro, kalau makhfudun itu istilah Kufah, udah gitu doang. Bi idofati gulamin, sebab mengidofakan lafadz gulamin ilaihi kepada lafadz Zaidin. Ilaihi kepada lafadz Zaidin. Wa yusamma, nah itu lafadz Zaidin ya, ini dibaca jer, dibaca khofat ya. Disebabkan apa? Menyandarkan lafadz gulam kepada lafadz Zaidin. Ya. Paham ya? Jadi ini hukum bahwasanya mudhof ilaih mahfudun atau majrurun abadan. Mudhof ilaih itu selamanya dibaca jer, sebab idhofah. Makanya di sini masuk kategori minal mahfudoh amal mahfudu bil idhofah. Minal mahfudoh itu al idhofah. Ada kalanya lafadz yang dicerkan itu dengan huruf jer, ada kalanya disebabkan oleh idhofah itu.
wa yusamma dan diberi nama apa al awwalu, apa lafadz yang pertama, mudofan pada nama mudof. Ini Gulamu Zaidin itu kan diberi nama idofatun. Idofa ini terdiri dari dua isim. Isim yang pertama awal, isim yang kedua ini sani. Yang awal lafadz gulam, wa yusama dan diberi nama apa al awalu, apa lafadz yang pertama, mudofan pada nama mudof, mudofan pada nama mudof, wasani dan bermula yang kedua mudofan ilaihi pada nama mudofan ilaihi, pada nama mudof ilaih. Gulam ini diberi nama mudof, Zaidin diberi nama mudof ilaih, atau di sini bisa juga mudofan, sama aja sih. Paham ya? Paham kan maksud makna idofa itu apa kan? Ya, susunan dua isim, di mana isim yang kedua menempati tempatnya tanwin isim yang pertama. Yang lafadz pertama diberi nama mudof, yang lafadz yang kedua diberi nama mudof ilaih. Susunan mudof dan mudof ilaih itu disebut idofa. Faqodiyatu kalamihim waqodiyatu kalamihim, bermula keputusan pendapat ulama nahu, annal mudofa ilaihi, sesungguhnya mudof ilaih majrurun. Nah, itu kan majrurun kan. Tadi menggunakan mana mahfudun ya kan. Sekarang diganti majrurun, itu dibaca jer mutlakon secara mutlak. Mutlakon secara mutlak ya, dalam keadaan apapun mudhof ilaih selalu dibaca jer ya. Mudhof ilaih selalu dibaca jer. Nah, nanti kalau misalkan ya kita kan udah tahu alamat jer itu kan nggak cuman kasroh ya kan. Kalau alamat alamat jer yang utama itu kan memang kasroh, niabahnya kan banyak. Nanti itu tinggal kita lihat kalimatnya itu berupa kalimat apa. Paham ya? Bentar. Wa amma nahu bentar.
Wa amma nahu was'alal qaryata, dan adapun bermula contoh was'alal qaryah, fa innahu, maka sesungguhnya contoh, lama hudifa, ketika dibuang apa al mudhofu mudhof, wa huwa was'alil qaryah qaryati, wa huwa hale bermula mudhof, maf'ulus is'ala ya. Maf'ulus ala itu maf'ulnya lafat is'ala. Naba menempati apa al mudhofu ilahi, apa mudhof ilaih, mana bahu pada tempatnya maf'ul. Fantasoba, maka menjadi nasob apa intisobuhu, apa menasobkannya maf'ul. Wayajibu dan wajib, wayajibu dan wajib ingda irodatil idofati, ketika menghendaki idofah, apa tajridul mudhofi, apa mensepikan mudhof, minat tanwini, dari tanwin. Wajib hukumnya ketika menghendaki lafadz berupa idhofah, yaitu mensepikan mudhof dari tanwin. Mudhof yang mana? Yang awal. Mudhof itu lafadz yang awal. Kalau kita menghendaki idhofah, mudhof lafadz yang awal itu harus terbebas dari tanwin. Paham ya? Mudhof itu harus terbebas dari tanwin. Ya karena apa? Karena tanwin itu, tempatnya tanwin sudah ditempati oleh mudhof ilaih. Dhohiron itu sesuatu yang dohir, karena ada apa? Tanwin. Kama fi gulami zaidin, sebagaimana di dalam contoh lafadz gulami zaidin. Gulami zaidin bisa, gulamu zaidin bisa lah. Id aslu, karena bermula asalnya lafadz gulamu zaidin itu lafadz gulamun li zaidin. Itu lafadz gulamun li zaidin. Gulamun itu budak, li zaidin milik Zaid atau bagi Zaid. Falamma kusidat, ketika di qasdu apa idofatul gulami, apa mengidofahkan lafadz gulam, apa idofatul gulami, apa mengidofahkannya lafadz gulam. Bisa juga falamma qasodta, bisa. Dan ketika mengqasdukan siapa kamu, idofatal gulami, pada mengidofakannya lafadz al gulam, itu bisa juga. Li zaidin, terhadap lafadz zaidin. Uzilat, dihilangkan apa at-tanwinu, tanwin. Ya, al gula apa? Gulamun, mun, tanwinnya itu dihilangkan.
wahudifat dan dibuang apa alamul lam, wahudifat dan dibuang apa alamul lam, wasoro dan jadi apa lafat gulamun li zaidin, jadi gulamu zaidin itu lafat gulamu zaidin. Au muqaddaron atau itu dikira-kirakan. Nah, au itu kan huruf atof ya. Matufnya itu muqaddaron, matuf alaihnya mana? Nah, dohiron. Dohiron itu sebagai khobarnya kana. Au muqaddaron itu matuf terhadap matuf alaih zohiron. Itu sambil latihan itu. Jadi au muqaddaron apa zohiron kana au muqaddaron. Nahu kam abdin malaktu. Kam abdin berapakah budak malaktu memiliki siapa saya. Wa nahu hadihid darohi muzaidin. Dan contoh lafat hadihid darohi muzaidin. Fakam maka bermulakam, mabniyatun itu dimabnikan. Wadarohimu dan bermula lafad darohimu. Ghairu munsorifin, ghairu munsorifin itu tidak menerima tanwin. Fala yanunani. Fala yanunani maka tidak ditanwin apa keduanya. Sama kan contoh muqaddar ini kam abdin, itu kan kam itu kan di mabni ya. Oleh sebab itu tidak tanwinnya itu tidak nampak. Sama juga seperti darohimu. Darohimu itu kan mengikuti wazan mafa'ilu, di mana itu masuk kategori isim ghairu munsorif. Isim ghairu munsorif kan isim yang tidak menerima tanwin. Munsorifun itu artinya tanwin ya. Oleh sebab itu masuk kategori mudhof yang tanwinnya itu muqaddaron. Contoh mudhof yang tanwinnya muqaddaron. Kalau zohiron itu kan gulamun li zaidin. Paham ya? Paham gak Rio? Paham Pin? Ya, Andre paham gak? Hah? Belum? Ya kalau belum paham nanti dimutolak lagi. Nah ini faida udifa maka jikalau diidofahkan apa kam dan lafad darohimu kama fil misala ini sebagaimana di dalam dua contoh tadi yang kita habis baca. Fatanwinu maka bermula tanwin, fatanwinu maka bermula tanwin. Fihima di dalam misalah ini muqaddarun itu dikira-kirakan. Muqaddarun itu dikira-kirakan. Wajibu dan wajib aidon hale juga apa tajridul mudhofi.
Apa tajridul mudhofi? Apa mensepikan mudhof? Apa tajridul mudhofi? Apa mensepikan mudhof? Mensepikan min nunayit tasniyati, dari dua nun tasniyah wal jam'i dan jama'. Jam apa? Al mudzakkari salimu, yaitu jamak mudzakkar salim. Li'annahuma, karena sesungguhnya nunayit tasniyati wal jam'i. Li'annahuma, karena sesungguhnya nunayit tasniyati wal jam'i. Yushabbihani, itu serupa apa? Nunayit tasniyati wal jam'i at-tanwina, pada tanwin. Min haitsu annahuma, dari sekiranya nunayit tasniyati wal jam'i yaliyani, itu menyandingi apa? Nunayit tasniyati wal jam'i alamatal i'robi, pada alamat i'rob, kat tanwini, sebagaimana tanwin. Kalau lafadznya berbentuk mufrad, yang harus tidak dibolehkan itu tanwin, ya, di mudhof. Kalau mudhof ini bentuk lafadznya berupa tasniyah atau jamak, ya, yang dibuang bukan tanwin tetapi nun yang menyandingi alamat i'rob. Ini lanjut dulu aja ya, contohnya di belakang. Wadzalika, dan bermula itu nunai tasniyati wal jam'i yaliyani alamatal i'rob katanwin. Nahu gulama zaidin. Nahu gulama zaidin, itu seumpama lafadz gulama zaidin. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya gulama zaidin. Gulama itu diharokatin ya, diharokatin. Kalau contoh itu diharokatin. Gulama bermula lafadz gulama. Khobaru mubtada'in, itu khobarnya mubtada mahdufin, yang dibuang. Taqdiruhu, bermula pentakdirannya khobar mubtada mahduf. Hadani, bermula lafadz hadani. Wa alamatu rafihi, dan bermula alamat rofanya gulama al alifu, itu alif. Niabatan, karena sebagai ganti anid dommati, dari domma. Gulama ini dibaca rofa, ya, diingat-ingat karena berupa isim tasniyah. Karena berupa isim tasniyah, alamat rofanya adalah alif, niyabah dari domma, pengganti domma. Karena alamat asalnya rofa itu adalah domma, salah satu niyabahnya adalah alif. Li'annahu, karena sesungguhnya lafadz gulama musannan, itu berupa isim tasniyah. Musannan itu berupa isim tasniyah. Wa zaidin, dan bermula lafadz zaidin mudhofun ilaihi, itu berupa mudhof ilaih. Kalau di awalan ini yang pertama dibahas itu mudhof ilaihnya dulu nih. Hukum mudhof ilaihnya selamanya dibaca
jer, karena yang paling simpel di pembahasan idhofah itu kan mudhof ilaih selamanya dibaca jer. Setelah pembahasan mudhof ilaih baru pembahasan mudhof, ya. Karena mudhof ini ada beberapa perincian. Yang pertama, ketika lafadznya berbentuk mufrad, baik itu berupa munsorif atau goiru munsorif, itu dijelaskan. Ketika isim munsorif, maka tanwinnya tidak diperkenankan, dalam artian harus dihilangkan. Kalau isim goiru munsorif itu dihilangkan secara muqaddaroh. Kalau misalkan contohnya tasniyah, contohnya gulama Zaidin. Gulama Zaidin asalnya lafadznya gimana? Ya, gulamani, terus li Zaidin, asalnya itu adalah gulamani li Zaidin. Gulamani li Zaidin. Gulama ini kan asalnya berupa isim tasniyah. Ya, isim tasniyah itu alamat i'robnya alif. Ya. Nah, nunnya ini kan, nun ini asalnya kan menyandingi alamat i'rob. Maka tasniyah ini alamat i'robnya gulamani, dua budak. Paham ya? Artinya kan dua budak. Li Zaidin, bagi Zaid, gulamani ini kan adalah menjadi khobar, ya. Khobar dari mubtada yang dibuang. Asalnya hadani, gulamani. Bermula ini, dua ini, gulamani itu dua budak li Zaidin bagi Zaid, atau li Zaidin milik Zaid. Ketika lafadz gulamani li Zaidin diidhofakan, nun yang ada di isim tasniyah ini harus dibuang. Ya, karena kan isim tasniyah nggak ditanwin, tanwinnya kan didohirkan, dinampakkan. Makanya menjadi dinampakkan berupa nun. Ya, tanwin yang dimufrad ketika di isim tasniyah, tanwinnya itu ditampakkan menjadi nun. Ya. Karena ini salah satu dari tanwin, oleh sebab itu lafadz gulamani li Zaidin menjadi lafadz gulama li Zaidin. Jadi artinya gulama Zaidin ini dua budak milik Zaid. Paham ya? Hadani. Gulama Zaidin itu dua budak milik Zaid. Paham ya sampai sini ya? Itu ketika isim tasniyah. Ketika isim tasniyah, nun yang ada yang menyandingi alamat i'robnya isim tasniyah itu harus dibuang. Kalau di alfiahnya apa, nunan talil i'roba au tanwina itu ya. Mima tu difuzif katurisina. Sekarang yang jamaknya. Wa katibu amrin, dan lafadz katibu amrin. Wa i'robuhu, dan bermula i'robnya katibu amrin.
Katibu bermula lafat katibu. Khobaru mubtadain itu khobarnya mubtada. Mahdhufin yang dibuang, ya itu sama aja lafat khobaru mubtadain itu kan susunan apa? Idofa. Asalnya kan khobarun li mubtadain. Ya. Khobaru mubtadain itu contoh idofa. Mahdhufin yang dibuang. Taqdiruhu bermula pentakdirannya khobar mubtada mahdhuf. Haulai itu lafat haulai, disimak kitabnya. Haulai itu lafat haulai. Itu siapa yang turu? Itu bawah nih yang turu tuh. Siapa yang turu? Bangun, orang asar kagak mau ikut ngaji, malam ikut ngaji tidur. Mau ngapain? Mau ngekos di sini. Taqdiruhu bermula pentakdirannya katibu. Haula itu lafat haulai. Wa alamatu raf'i dan bermula alamat rofanya katibu. Al waw itu waw. Niabatan karena sebagai ganti anid dommati dari domma. Li'annahu karena sesungguhnya katibu jam'u mudzakkari salimun. Itu berupa jamak mudzakkar salim. Wa amrin dan bermula lafat amrin qasdul lafdi itu ya. Mudhofun ilai itu berupa mudhof ilaih. Nah itu katibu ya. Katibu amrin. Katibu amrin. Asalnya lafat katibu itu kan adalah katibuna. Katibuna li amrin. Ya, katibuna ini berupa jamak mudzakkar salim. Haulai. Haulai katibuna li amrin. Asalnya katibuna li amrin, sama kayak yang awal-awal. Katibuna itu kan jamak mudzakkar salim. Ketika alamatnya rofa itu wawu. Ya, alamat rofanya itu wawu. Karena katibuna jamak mudzakkar salim ini diidofakan kepada lafat amrin, maka nun yang ada di sandingnya alamat i'rab jamak mudzakkar salim, nunnya itu dibuang. Oleh sebab itu menjadi lafat katibu amrin. Paham ya sampai sini ya? Nunnya yang dibuang. Ingat kalau kita ingat-ingat, nun yang ada di isim tasniyah atau di jamak mudzakkar salim. Nun yang mana? Nun yang menyandingi alamat i'rab, jangan asal nun doang, paham ya? Nun yang menyandingi alamat i'rab, karena itu sama dengan tanwin yang ada di i'rab, di i'rab tanwin yang ada di isim mufrad.
Itu ketika di tasniyah dan jamak. Ini selanjutnya wa mislu tasniyati. Oh, ntar lu. Wa misli ya. Wa misli tasniyati dan seumpama. Oh, jadi mubtada deh. Jadi mubtada. Wa mislu tasniyati dan bermula seumpamanya isim tasniyah. Wal jam'i dan jamak. Itu ma lafat humila yang dikandung apa alaihima apa atas tasniyah wal jam'i. Itu istilah ma humil apa tasniyah wal jam'i ma humila alaihima itu dimaksud adalah mulhaq mulhaq isim tasniyah dan mulhaq jamak muzakkar salim. Mulhaq ya, bukan isim tasniyah, bukan jamak muzakkar salim, tapi mulhaq isim tasniyah dan jamak muzakkar salim lah. Itu sebelumnya kan udah pernah dibahas kan ya. Nah itu kita ketemu pembahasan ini lagi. Kalau kita lupa, kita buka lagi halaman yang membahas tentang mulhaq isim tasniyah dan mulhaq jamak muzakkar salim. Nahu isna zaidin, itu seumpama lafat isna zaidin. Wa isyru amrin dan lafat isyru amrin. Bi khilafin nunil mufrad, dengan berbeda nun mufrad wa jam'i taksiri dan jamak taksir. Nahu hada bermula ini bustanu zaidin wa haula'i syayatinul insi. Fa innaha maka sesungguhnya nun jamak taksir dan isim mufrad. Fa innaha maka sungguhnya nunul mufradi wa jam'i taksiri la tuhzafu itu tidak dibuang. Apa? Nunul mufradi wa jam'i taksiri lil idofati sebab idofa. Lil lintifai musyabahatiha karena tidak serupanya nun mufrad dan nun jamak taksir lit tanwini terhadap tanwin. Kalau misalkan jamak taksir itu yang nggak dibuang, itu lihat di lafadznya kan syayatinu itu kan mengikuti wazan mafa'ilun. Apa mafa'ilun? Mafa'ilu ya, itu kan jamak taksir ya. Segot muntahal jumu. Kalau nun yang ada di isim mufrad dan jamak taksir itu nunnya tidak dibuang, karena kalau di isim mufrad itu kan tanwin yang dibuang, bukan nun. Karena apa? Karena tidak ada serupanya nun yang ada di jamak taksir dan di isim mufrad itu serupa dengan tanwin. Paham ya? Nah ini penjelasannya nih. Wa inna ma yajibu dan bahwasanya wajib apa tajridul mudhofi apa mensepikan mudhof minat tanwini dan dari tanwin wan nuni dan nun al madzkurati yang telah disebutkan. Nun al madzkuro itu maksudnya apa? Nun tasniyah, nun jamak.
jamak mudzakkar salim, terus nun mulhaq tasniyah dan mulhaq jamak mudzakkar salim. Itu wa nuni al mazkurati, itu maksudnya itu. Di annahuma, karena sesungguhnya tanwin wa nunil mazkurah yadullani, itu menunjukkan keduanya, itu menunjukkan apa tanwin wa nunul mazkurah ala kamalil ismi, atas sempurnanya isim. Wal idofatu, dan bermula idofa tadulu, itu menunjukkan apa idofa ala nuqsanihi, atas tidak sempurnanya isim. Wa syai'u, dan bermula sesuatu al wahidu, yang satu, la yakunu, itu tidak ada apa syai'ul wahid, kamilan, itu sesuatu yang sempurna, wa naqison, dan sesuatu yang kurang, fi halatin, di dalam keadaan wahidatin, yang satu. Karena kalau misalkan tanwin dan nun yang ada di jamak mudzakkar salim, isim tasniyah, muhlak isim tasniyah, dan muhlak jamak mudzakkar salim, itu menunjukkan atas sempurnanya isim, sedangkan idofa ini menunjukkan atas belum sempurnanya isim. Nah, tidak ada sesuatu ini menunjukkan ke apa sempurna dan kurang. Mana ada kesempurnaan menjadi satu dengan kekurangan, yang nggak ada. Kalau udah sempurna ya nggak ada kekurangan, kalau kurang itu nggak sempurna. Itu maksudnya seperti itu. Wali annal idofata, dan sesungguhnya idofah tadullu, itu menunjukkan apa idofah alal ittisoli, atas ittisol, nyambung. Wa tanwinu, dan bermula tanwin ya dulu menunjukkan apa tanwin alal infisoli, atas makna infisol. Fala yajma'u, maka tidak bisa kumpul apa bainahuma, apa di antara kamilan atau ittisol wal infisol. Tik gitu. Jadi keterangannya di situ. Ya kalau misalkan idofa itu bisa kamil, bisa sempurna, ya ketika ada mudhof ilaih, ya. Paham ya? Udah kawakib sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Baca ibadah.
Bismillahirrahmanirrahim. Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dimulai itu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawajjah menghadap siapa Rasul, menghampiri siapa Rasul, ila Abu Bakrin kepada Abu Bakar. Wa a'lama dan memberitahu siapa Rasul hu kepada Abu Bakar bi amrillahi dengan perintah Allah lahu kepada Nabi Muhammad. Fasa'ala maka bertanya hu pada Nabi Muhammad Abu Bakrin pada Abu Bakar As-suhbata pada menemani. Faqala maka menjawab siapa Rasul, na'am ya. Nabi Muhammad itu kan setelah mendapat perintah dari Allah, perintah dari Allah itu melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Yang sebelumnya itu kan kafir Quraisy ini bersepakat nih mengadakan musyawarah. Kesepakatan dari musyawarah itu yaitu mengumpulkan semua pemuda dari semua kabilah ya, untuk mengepung rumahnya Rasul. Dalam artian mengepung ini bertujuan untuk membunuh Nabi Muhammad. Ketika Allah ini memberitahu bahwasanya ada rencana kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah juga memerintah Nabi Muhammad untuk melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Setelah mendapat perintah, Nabi Muhammad itu menghampiri sahabat Abu Bakar, memberitahu bahwasanya Allah telah memerintahku. Terus Abu Bakar bertanya, apakah saya menemanimu? Ya, seperti itu. Summa hayya kemudian mempersiapkan siapa Abu Bakar rohilata ini pada kedua kendaraan lisafarihima untuk perjalanannya Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Wa a'toya dan memberikan siapa Abu Bakar huma pada rohilata ini lidalilin sebagai petunjuk mahirin yang mahir, maksudnya penunjuk jalan. Wa amaro dan memerintah siapa Nabi Muhammad hu pada Abu Bakar ayajia pada bahwasanya datang siapa Abu Bakar bihima dengan rohilata ini ba'da salasi layalin di dalam setelah 3 hari 3 malam datang ke ila gori saurin kepada gua saurin. Fafil lailati maka di dalam malam alati yaitu Laila azama yang berazam berkeinginan fiha di dalam Laila berkeinginan alal khuruji atas keluar min baitihi dari rumahnya Rasul. Ittafa melihat siapa Rasul syubbanu Quraisyin pada pemuda-pemudanya kafir Quraisy haula darihi di sekitar di sekeliling rumahnya Nabi Muhammad. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidakhilihi itu di dalam rumahnya Rasul. Falamma jaa ketika datang apa waktul khuruji apa waktunya keluar amaro memerintah siapa ar-rasul siapa Rasul
ibna ammihi pada putra pamannya Rasul Aliyan, yaitu Sayyidina Ali, bin naumi dengan tidur, ala firashihi memerintah dengan tidur maksudnya untuk tidur ya, ala firashihi atas kasurnya Nabi. Li alla ya syukka, supaya bahwasannya tidak menyangka siapa ahadun, siapa seseorang, fi wujudihi di dalam wujudnya Rasul, bi baitihi di dalam rumahnya Rasul, wa amaro dan memerintah siapa Nabi hu pada Sayyidina Ali, wa amaro dan merintah siapa Nabi Muhammad hu kepada Sayyidina Ali, ayyarudda pada bahwasanya mengembalikan siapa Sayyidina Ali, amanatin nasi pada amanahnya manusia, ila ahliha kepada pemiliknya amanat, ya maksudnya barang-barang itu ya. Summa khoroja, kemudian keluar siapa Kanjeng Nabi. Summa khoroja, kemudian keluar siapa Kanjeng Nabi. Ala a'daihi, di atas kerumunan-kerumunannya, Syubban, fa'alqo apa ya, memberikan ayat. Fa'alqa, maka memberikan siapa Allah an-nauma pada tidur, alaihi mata syubbanu Quraisyin. Jadi ketika Nabi Muhammad keluar dari kerumunan kafir Quraisy, itu Allah itu membuat apa? Syubbanu Quraisy itu pemuda-pemuda kafir Quraisy ini yang niatnya mau membunuh Nabi ya, yang sudah ada di keliling rumahnya Rasul, itu dibuat tertidur ya, dibuat tertidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yaro, maka tidak melihat tuh kepada Kanjeng Nabi ahadun, siapa salah satu, siapapun yang di sekeliling itu nggak tidur. Itu posisi Nabi itu membaca surat Yasin ya. Itu kalau di catatan kakinya. Itu kalau di catatan kaki kan, wa huwa yaqra'u, hale bermula Nabi, yaqra'u itu membaca siapa Nabi, wa ja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Makanya ada salah satu ijazah itu dari salah satu ulama, ketika dalam keadaan terpepet terus terkepung, itu ada yang mengijazahnya baca surat ini gitu. Tapi itu perlu ijazah, perlu sanad ya. Seperti itu perlu sanad. Summa taqobala. Kemudian apa ya bahasa? Summa taqobala, kemudian berangkat gitu ya. Ma Abu Bakrin, beserta Abu Bakar. Wasaro, dan berjalan siapa
Nabi Muhammad beserta Abu Bakar hatta wasola, sehingga sampai siapa Nabi Muhammad dan Abu Bakar gorosaurin pada gua Sur. Wahtaba'a, dan masuk siapa Nabi Muhammad dan Abu Bakar fihi, di dalam gua Sur. Wallahu alam bisawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.